Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Alkarni dengan NIM saya 4012311040. Saya dari kelas 4D dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara penentuan garis pangkal yang ada di UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Nah, sebelum saya menjelaskan garis pangkal itu terdapat beberapa metode dan garis pangkal itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari garis pangkalnya terlebih dahulu. Untuk garis pangkal, dalam UNCLOS 1982, garis pangkal ini adalah mengatur tentang sebagai dasar untuk mengukur batas laut suatu negara. Garis pangkal ini merupakan garis yang digunakan sebagai referensi awal dalam menentukan batas wilayah laut, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen suatu negara. Nah, terdapat dalam UNCLOS 1982 ini terdapat beberapa metode untuk menentukan garis pangkal yang bergantung pada karakteristik geografis suatu negara. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan lengkap cara penentuan dan karakteristik masing-masing metode. Untuk penjelasan yang selanjutnya, garis pangkal atau baselines. Garis pangkal ini merupakan garis yang menjadi referensi pengukuran atau tempat awal dilakukannya pengukuran wilayah laut suatu negara pantai. Jadi, keberadaan garis pangkal ini sangat penting sehingga peraturan terkait garis pangkal sudah diatur secara terperinci pada UNCLOS 3 tahun 1973 sampai 1982. Dalam pengaturannya, garis pangkal terbagi atas 4 jenis. Nah, saya akan menjelaskan keempat dari garis pangkal tersebut. Untuk yang garis pangkal yang pertama, yaitu ada garis pangkal normal atau normal baselines. Apa sih garis pangkal normal itu? Nah, garis pangkal normal ini menurut pasal 5 UNCLOS 1982, garis pangkal normal adalah garis air rendah atau the low water. Jadi, sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai terkait. Nah, metode garis pangkal normal ini diatur dalam pasal 5 UNCLOS 1982 dengan memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu menggunakan garis air rendah atau low water line. Artinya sepanjang pantai yang tercatat pada laut skala besar resmi. Jadi garis pangkal normal ini dalam karakteristiknya menggunakan garis air rendah atau low water line sepanjang pantai yang tercatat pada peta laut skala besar resmi. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu ada diterapkan pada pantai stabil tanpa kondisi geografis khusus. Nah, itu untuk karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga yaitu menjadi dasar pengukuran laut teritorial 12 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, dan landas kontinen. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada untuk pulau dengan terumbu karang, garis pangkal ditarik pada garis air rendah sisi terluar karang. Nah, ada beberapa cara penentuan garis pangkal normal ini. Untuk cara penentuan yang pertama itu ada identifikasi garis pantai saat air surut terendah sebagaimana ditunjukkan dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara yang bersangkutan. Itu untuk cara penentuan yang pertama, yaitu menentukan identifikasi dari garis pantai saat air surut. Untuk cara penentuan yang kedua yaitu ada plot garis tersebut pada peta navigasi berskala besar.
Nah, untuk cara penentuan yang ketiga, yaitu ada gunakan data Mean Lower Lowether atau MLLW sebagai ini merupakan sebagai referensi. Jadi data Mean Lower Lowether ini hanya sebagai referensi dalam cara penentuan garis pangkal normal ini. Nah, untuk cara penentuan yang keempat, yaitu ada garis ini dapat diperiksa menggunakan teknologi pemetaan modern seperti citra satelit dan survei hidrografi. Nah, itu ada 4 cara penentuan dari garis pangkal normal ini atau garis pangkal normal atau normal baselines. Nah, untuk garis pangkal yang kedua yaitu ada garis pangkal lurus atau straight baselines. Apa sih garis pangkal lurus ini? Nah, menurut Talos tahun 2006, garis pangkal lurus ini adalah garis garis yang terdiri dari segmen lurus penghubung titik-titik tertentu yang memenuhi syarat. Menurut pasal 7 Unclos 1982, garis pangkal lurus ini digunakan jika garis pantai maksudnya jika garis pantai itu menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam, atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan garis pangkal lurus tadi. Oke, selanjutnya untuk karakteristik garis pangkal lurus ini ada beberapa karakteristik. Nah, karakteristik khusus yang dimiliki oleh garis pangkal lurus ini diatur dalam pasal 7 Unclos 1982. Untuk karakteristik yang pertama yaitu ada untuk pantai yang sangat berlekuk atau terdapat rangkaian pulau di sepanjang pantai. Itu maksudnya untuk pantai yang berlekuk atau terdapat rangkaian pulau di sepanjang daerah pantai tersebut. Untuk karakteristik yang kedua yaitu ada garis lurus harus mengikuti konfigurasi umum pantai. Itu untuk karakteristik yang kedua. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu tidak boleh melebihi 125 mil laut untuk negara kepulauan dalam pasal 47. Nah, dari garis pangkal lurus ini terdapat karakteristik utama. Nah, untuk karakteristik utama itu ada 3 karakteristik. Untuk yang pertama itu ditarik antara titik terluar, pulau atau dataran surut. Itu untuk karakteristik yang pertama. Nah, untuk karakteristik yang kedua, elevasi surut atau low flood elevation. Hanya bisa digunakan jika ada bangunan permanen di atasnya. Nah, untuk karakteristik yang kedua ini ada elevasi surut. Nah, untuk elevasi surut ini dapat digunakan jika terdapat bangunan permanen di atasnya. Nah, untuk yang karakteristik terakhir yaitu dapat diterapkan pada delta dan pantai yang tidak stabil. Nah, itu beberapa karakteristik dari garis pangkal lurus. Nah, di garis pangkal lurus ini juga terdapat cara penentuannya. Yang pertama yaitu ada tentukan titik dasar terluar yang memenuhi syarat geografis. Itu untuk cara penentuannya. Jadi harus menentukan titik dasar terluar. Nah, titik dasar terluar ini juga harus memenuhi syarat geografis. Untuk yang kedua, cara penentuannya yaitu ada hubungkan titik-titik dengan garis lurus. Jadi intinya harus menghubungkan antara titik-titik dengan garis lurus itu. Nah, untuk yang ketiga, ada pastikan tidak memotong zona maritim negara lain. Jadi untuk cara penentuan dari garis pangkal lurus ini tidak boleh memotong zona maritim dari negara-negara lain. Nah, untuk cara penentuan dari garis pangkal
lurus ini yang keempat yaitu ada titik-titik tertentu di sepanjang pantai atau pulau-pulau kecil yang dihubungkan dengan garis lurus untuk membentuk batas perairan suatu negara. Nah, yang kelima, cara penentuannya tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus mempertimbangkan prinsip prospektif hukum internasional dan navigasi. Untuk cara penentuan yang terakhir, yaitu harus diumumkan secara resmi kepada komunitas internasional agar dapat diterima dan diakui. Nah, itu beberapa karakteristik dan cara penentuan dari garis pangkal lurus atau straight baselines. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke garis pangkal ketiga, yaitu ada garis penutup atau closing lines. Garis penutup ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada garis penutup sungai, yang kedua garis penutup teluk, yang ketiga ada garis penutup pelabuhan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari garis penutup ini. Nah, yang pertama itu ada garis penutup sungai. Dalam garis penutup ini, dalam garis pangkal penutup ini, nah terdapat garis penutup sungai. Garis penutup sungai ini adalah penentuan garis pangkal untuk mulut sungai dijelaskan dalam pasal 9 UNCLOS 1982 apabila di tepi sebuah pulau terdapat sungai yang mengalir ke laut secara langsung, maka mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan sebuah garis lurus yang merupakan bagian dari sistem garis pangkal. Nah, untuk garis penutup yang kedua, yaitu ada garis penutup teluk. Garis penutup teluk ini adalah garis penutup teluk ini tidak boleh melebihi dari 24 mil laut. Yang mana apabila lebar mulut teluk melebihi 24 mil laut, maka dilakukan penarikan garis pangkal normal. Terdapat dalam pasal 10 UNCLOS 1982. Jadi untuk maksud pengukurannya, daerah suatu lekukan adalah daerah yang terletak antara garis air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah. Itu untuk pengertian dari garis penutup teluk. Untuk garis penutup yang ketiga yaitu ada garis penutup pelabuhan. Pelabuhan dapat digunakan sebagai lokasi titik pangkal menurut pasal 11 UNCLOS 1982 untuk tujuan penentuan garis pangkal laut teritorial dan zona maritim lainnya. Untuk penarikan garis pangkal yang melewati pelabuhan laut permanen, untuk bagian terluar dari pelabuhan laut dianggap sebagai bagian internal dari pantai. Nah, itu penjelasan dari garis pangkal yang ketiga, yaitu garis pangkal penutup. Untuk garis pangkal yang terakhir, yaitu ada garis pangkal kepulauan. Apa sih garis pangkal kepulauan itu? Garis pangkal kepulauan ini dalam pengertiannya pada Talos tahun 2006 adalah garis lurus yang ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang-karang terluar kepulauan. Pada pasal 47 UNCLOS 1982 ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan penarikan garis pangkal kepulauan ini. Nah, 4 syarat utama itu yang pertama ada seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan. Untuk syarat utama yang kedua yaitu perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1/1 berkisar antara 1:1 dan 9:1. Nah, untuk syarat yang ketiga ada panjang satu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang
yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum adalah 125 mil laut. Untuk syarat yang terakhir, ada arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara penentuan garis pangkal kepulauan ini. Ada beberapa cara penentuan garis pangkal kepulauan ini. Yang pertama yaitu ada titik-titik terluar dari pulau-pulau utama negara kepulauan dihubungkan untuk membentuk suatu sistem garis pangkal. Yang kedua, ada harus memenuhi persyaratan proporsionalitas luas laut dan daratan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Untuk cara penentuan yang terakhir yaitu harus diumumkan kepada dunia internasional dan dimasukkan dalam peta resmi. Nah, itu beberapa garis pangkal yang telah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, garis pangkal itu terdapat 4 garis pangkal. Jadi untuk saya ulangi, untuk garis pangkal yang pertama yaitu ada garis pangkal normal atau normal baselines. Untuk garis pangkal yang kedua yaitu ada garis pangkal lurus atau strike baselines. Untuk garis pangkal yang ketiga yaitu ada garis penutup atau closing lines. Nah, untuk garis pangkal yang keempat yaitu ada garis pangkal kepulauan atau archipelagic baselines. Jadi dari 4 garis pangkal yang telah saya jelaskan, saya akan memberikan kesimpulan di akhir video ini. Jadi untuk kesimpulan dari garis pangkal yang telah saya jelaskan sesuai dengan UNCLOS 1982 beserta cara penentuan dan karakteristiknya. Jadi UNCLOS 1982 ini memperbolehkan kombinasi sebagai metode penarikan garis pangkal sesuai kondisi geografis spesifik negara pantai. Jadi penentuan garis pangkal ini menjadi dasar hukum untuk klaim kedaulatan maritim atau pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa perbatasan laut internasional. Jadi penentuan garis pangkal yang benar sangat penting untuk menghindari konflik maritim dan memastikan hak suatu negara atas sumber daya lautnya. Negara harus memastikan bahwa garis pangkal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 agar dapat diterima secara internasional. Nah, sekian penjelasan dalam materi kali ini. Untuk materi cara penentuan garis pangkal yang ada di UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.